Selamat pagi, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan. Pada hari ini kita boleh beribadah bersama, baik yang ada di gedung gereja maupun yang di kediaman masing-masing. Mari kita tenang, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Hari ini kita menikmati persekutuan dalam iman kepada Yesus Kristus. Ibadah kita minggu ini di bawah sorotan tema supaya aku dapat melihat. Mari dengan sukacita kita berdiri, kita memuliakan Tuhan. Kita menyanyikan pujian NKB 7 ayat yang pertama, 4 dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Salam damai sejahtera bersertamu juga. Kita akan bermazmur secara berbalas yang diambil dari Mazmur 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai. sambil membawa berkas-berkasnya. Rasa syukur yang dijanjikan
Mari dengarkan, hayati dan aminkan perintah untuk saling mengasihi. Dari Markus 12 ayat 31, 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dalam menjalani kehidupan ini, sadar atau tidak, banyak kali kita melukai hati Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan dan tidak terpuji di hadapan Tuhan. Di hari yang dikuduskan saat ini, ada kesempatan bagi kita untuk datang ke hadirat Tuhan dengan kerendahan hati. Kita mau datang mengaku dosa kita sembari mendengarkan berita anugerah daripadanya. Mari kita mengaku dosa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha mulia dan telah menciptakan kami manusia dengan penuh kemuliaan. Kami menyadari dan mengakui bahwa dalam hidup ini kami seringkali tidak menghormati kemuliaan Tuhan dan tidak menghargai kemuliaan pada diri kami. Pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami acap kali tidak menyatakan bahwa kami ini ciptaan yang mulia. Karena itu kami mohon Tuhan mengampuni kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18.
mempersiapkan persembahan kita. Nats persembahan kita terambil dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 13. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Kita angkat pujian dari NKB 134 ayat 1 sampai 4. Terima kasih ya Tuhan.
kasih atas kehidupan kami yang Tuhan telah topang dengan harta milik-Mu. Kini kami bersyukur dengan membawa persembahan. Terimalah ya Tuhan, dan berkati jugalah mereka yang akan mengelolanya. Dalam nama Yesus Tuhan pengampunan dosa, kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dari beberapa bagian. Yang pertama dari Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 9. Kemudian bacaan yang kedua dari Ibrani pasal 7 ayat 26 sampai 28, dan bacaan dari Injil yang juga merupakan bacaan utama kita hari ini dari Injil menurut Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Sebelum kita membaca dan menghayati firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa pemilik kehidupan kami, sumber segala pengharapan kami, Bapa yang kami kenal di dalam Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Di hari yang Engkau kuduskan ini ya Tuhan, bersama seluruh umat-Mu kami kembali datang bersekutu menyembah Engkau, menaikkan puji-pujian, hormat dan kemuliaan kepadamu. Semua ini kami lakukan karena Engkaulah Tuhan dan Allah kami, yang kepadanya patut disembah, dipuji dan dimuliakan. Dalam persekutuan bersama dengan umat-Mu pada hari ini, khusus di jemaat keramat di sini, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Firman kebenaran yang akan menuntun kami bagaimana kami menjalani kehidupan ini dalam kaitan kami dengan Tuhan setiap hari. Kami sungguh terbatas ya Tuhan, tapi kami percaya Roh Tuhan ada pada kami. Itulah yang akan membimbing dan menuntun kami semua, baik kepada hamba-Mu ini, pun kepada seluruh jemaat-Mu yang telah bersedia atau mempersiapkan diri untuk menyambut firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, berfirman, bersabdalah kepada kami. Kami semua, baik yang ada di gedung gereja di sini, maupun yang ada di rumah, dimanapun, telah siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari Yeremia 31 ayat yang 7 sampai ayat yang ke-9. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa.
Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kita yang kedua diambil dari Ibrani 7 ayat 26 sampai 28. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk doanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya sama sekali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada Tuhan, daripada hukum Taurat, menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Haleluya. Bacaan kita yang ketiga yang menjadi bahan utama kita pada hari ini yaitu dari Injil menurut Markus pasal 10 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-52. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegur supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, Panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian firman Tuhan.
Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam persekutuan dan salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur bahwa oleh kasih dan kemurahan Tuhanlah sehingga hingga saat ini, hingga hari ini, kita semua masih boleh ada, menikmati dan menjalani pimpinan dan kasih Tuhan. Terlebih khusus Bapak Ibu saudara-saudara, kita bersyukur sesuai informasi pemerintah DKI, kalau saat ini Jakarta dan sekitarnya sudah berada di zona hijau. Harapan kita semua Jakarta ke depan akan semakin aman dan bebas dari pandemi COVID-19. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita akan menghayati firman Tuhan dalam sorotan tema supaya aku dapat melihat. Elok namo ke pakitadukana dalam bahasa Toraja. Tema ini Bapak Ibu saudara-saudara adalah ucapan Bartimeus, seorang yang buta sejak lahir, yang dikutip dari bahan utama kita hari ini dari Markus pasal 10 ayat 51 bagian B. Lengkapnya di situ Bartimeus menjawab pertanyaan Yesus seperti ini, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Elok namo ke pakitadukana. Saudara-saudara, mungkin asumsi kita terkait jawaban Bartimeus terhadap pertanyaan Yesus itu karena Bartimeus sudah cukup menderita dengan kondisi dan keadaan yang dialami selama hidupnya. Ia tidak bebas dan tidak bisa berbuat banyak seperti orang yang melek matanya, kecuali duduk meminta-minta setiap hari di pinggir jalan. Bartimeus yang buta fisik tetapi yang tidak buta hati. Dengan iman dan keyakinan yang penuh. Setelah mendengar orang bercerita tentang Yesus, ia berupaya dan berusaha keras bagaimana supaya ia dapat berjumpa dengan pribadi yang bernama Yesus itu. Tekadnya yang didorong oleh iman yang kuat setelah ia mendengar kalau Yesus ada lewat di jalan di mana Bartimeus setiap hari nongkrong menanti belas kasihan dari orang-orang yang lewat di tempat itu.
membuat Bartimeus berteriak dan terus berteriak dengan keras, "Yesus anak Daud, kasihani aku." Banyak orang yang mendengar dia, tetapi teriakan atau seruan Bartimeus itu mendapat teguran. Banyak orang yang menegur dia, tetapi ia semakin keras berteriak, "Yesus anak Daud, kasihani aku." Saudara-saudara, secara sosial, orang seperti Bartimeus dianggap orang yang tidak berharga di mata orang banyak. Karena itu Bartimeus diminta untuk berdiam. Tapi sekalipun Bartimeus diminta untuk berdiam, Bartimeus justru tetap berteriak, "Yesus anak Daud, kasihani aku." Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, mendengar dan melihat iman yang begitu besar yang dimiliki oleh Bartimeus itu, Yesus kemudian menyuruh orang memanggil Bartimeus untuk datang dan mendekat kepada Yesus. Bartimeus si malang itu melakukan yang terbaik untuk menemui Yesus. Dikatakan di dalam ayat 50, ia menanggalkan jubahnya dan pergi mendapatkan Yesus. Menanggalkan jubahnya di sini, Bapak Ibu saudara-saudara, dapat dikatakan bahwa ia menanggalkan sesuatu yang bisa menghalangi dan memperlambat gerakannya untuk datang kepada Kristus. Ini artinya, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa mereka yang ingin datang kepada Yesus harus menanggalkan semua beban dosa yang dianggap dapat menghalangi dan yang dapat memperlambat ia datang memperoleh belas kasihan dari Tuhan Yesus. Bartimeus dengan seruan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku," menunjukkan bahwa Bartimeus sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat yang telah dijanjikan dan yang telah dinubuatkan oleh para nabi untuk datang menyelamatkan dan mengangkat beban setiap orang. Untuk mengangkat beban setiap orang yang hidup dalam berbagai-bagai penderitaan. Sama seperti yang dialami oleh Bartimeus. Setelah ia datang kepada Yesus, Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga si malang Bartimeus itu menjadi sembuh, menjadi pulih. Matanya terbuka dan dapat melihat seperti kebanyakan orang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana dengan kita?
Apakah kita juga memiliki iman seperti iman yang dimiliki Bartimeus, yang sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa Yesus itu Mesias, bahwa Yesus itu Sang Juru Selamat yang sanggup menolong kita, yang sanggup mengangkat seluruh beban hidup kita, yang kita mungkin alami setiap saat, setiap hari. Jika kita yakin, maka datanglah kepada Yesus. Tetapi sebelum kita datang kepada Yesus, tanggalkanlah jubahmu. Tanggalkanlah dosa-dosa kita yang bisa menjadi penghalang atau yang bisa menjadi penghambat bagi kita untuk datang menikmati kasih karunia dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita mungkin tidak buta secara fisik seperti Bartimeus, tetapi secara rohani di hadapan Tuhan kita sesungguhnya adalah orang-orang yang buta. Buta karena dibutakan oleh dosa. Sehingga dosa itu menjadi penghalang bagi kita untuk tidak dapat dan tidak mampu melihat belas kasihan Tuhan kepada kita. Supaya kita dapat menikmati belas kasihan Tuhan sama seperti Bartimeus menikmati belas kasihan dari Tuhan, maka kita pun juga harus memiliki iman yang tangguh. Kita harus mempunyai kepercayaan yang teguh dan mau mengakui bahwa Yesus yang adalah anak Daud sebagai simbol Mesias yang dijanjikan dan yang dinubuatkan itu akan mampu memberikan keselamatan dan membawa kita keluar dari berbagai problematik kehidupan yang kita hadapi setiap hari. Dengan catatan kita mau menanggalkan jubah kesayangan kita sebagai simbol dosa yang tanpa kita sadari ternyata itu menjadi kesayangan kita, supaya kita dapat menerima belas kasihan dari Tuhan. Maka kita harus datang mendekat kepada Yesus dengan satu catatan bahwa kita harus menanggalkan semua dosa yang menjadi penghalang, yang menjadi penghambat, yang membuat kita lambat untuk bisa melihat kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tentu kita pun juga akan berkata sama seperti Bartimeus berkata kepada Yesus, supaya aku dapat melihat. Tapi bagaimana supaya kita dapat melihat kasih karunia Allah, belas kasihan Allah? Maka mata kita harus dicelikkan. Kita memang bukan buta sama seperti Bartimeus, tetapi
kita buta secara rohani. Mata hati kita buta melihat kebenaran Allah yang datang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, mata rohani kita yang buta itu, mata hati kita yang buta itu perlu dicelikkan. Dan itu hanya bisa terbuka ketika kita memiliki iman sama seperti iman yang dimiliki oleh Bartimeus. Kesadaran yang ada dalam dirinya bahwa hanya ketika ia mendapat belas kasihan, ia bisa dapat melihat. Dan ketika ia melihat, maka ia pun akan mampu dan bisa berbuat sesuatu yang lain. Tidak hanya duduk menanti belas kasihan dari orang-orang yang lewat di pinggir jalan di mana ia duduk sebagai pengemis. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita juga ini adalah pengemis. Cuma cara kita menjadi pengemis tidak semua sama. Kita mengemis untuk bagaimana memenuhi kebutuhan kita dengan cara kita masing-masing. Tetapi karena ada yang kita banggakan di dalam diri kita, yaitu dosa. Kuasa dosa membuat kita menjadi pengemis yang tidak wajar. Karena itu ada banyak orang yang mengemis dengan cara yang tidak wajar, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Koruplah, manipulasilah, berspekulasilah. Semua itu terjadi karena ada jubah yang melekat pada diri kita, yaitu dosa yang membuat kita terlena dengan keadaan seperti itu. Kita tidak mampu melihat belas kasihan yang bukan datang dari dunia ini dengan cara kita. Kenapa? Kita tidak memiliki iman yang kokoh sama seperti iman Bartimeus. Kita tidak mampu melihat bahwa ada satu pribadi yang berkuasa untuk menyatakan belas kasihannya kepada kita, untuk menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari berbagai-bagai penderitaan yang kita alami setiap hari. Salah satu contoh seperti yang dialami oleh Bartimeus. Kita tidak sanggup melihat itu karena masih ada jubah dosa yang melekat pada diri kita. Kalau kita mau mendapat belas kasihan dari pribadi ilahi, dari Yesus Kristus, harus tanggalkan jubah dosa itu. Lalu datang kepada Yesus. Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri. Tidak menyuruh kita kembali, pulang. Yang malah justru memanggil kita datang kepadanya. Dalam Injil Matius. Hai kamu yang berbeban berat. Marilah, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya orang yang mampu melihat dengan iman panggilan itu yang bisa datang kepada Yesus. Dan karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, supaya aku dapat melihat, supaya kita semua dapat melihat kuasa ilahi yang mampu
membawa kita kepada keselamatan, yang mampu membawa kita keluar dari berbagai kemelut hidup, maka tidak ada cara lain. Dengan iman kita harus datang kepada Yesus. Yesus sang pemilik kehidupan ini. Dia adalah sumber segala keperluan kita. Dan karena itu kita tidak perlu lagi mengemis setiap hari kepada manusia, kepada siapapun yang kita anggap mampu memberikan apa yang kita butuhkan. Sehingga dengan cara apapun kita bisa pakai untuk mengemis kepada sesama kita. Yakinlah dan percaya bahwa kita lebih bermartabat ketika kita mengemis kepada Tuhan daripada mengemis kepada manusia. Kenapa? Karena kita semua yakin dan mengimani seperti yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 1, bahwa semua yang ada itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau semua yang ada itu adalah ciptaan Tuhan, itu berarti semua yang ada itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Jadi kalau semua yang ada miliknya Tuhan, mestinya kita mengemis kepada Tuhan. Bukan mengemis kepada sesama kita dengan cara yang tidak benar. Tetapi supaya kita diterima, sekali lagi memang dibutuhkan kekuatan iman untuk datang meminta belas kasihan dari Tuhan. Setiap orang yang sudah mendengar siapa itu Yesus, Sang Mesias yang telah dijanjikan, yakinlah dan percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya. Keselamatanmu, segala kekurangan, kelemahan dan ketidakberdayaanmu, bawa kepada Dia, datang kepada Dia. Yesus yang adalah Tuhan, Ia penuh belas kasihan kepada kita. Bahkan belas kasihannya itu dipertaruhkan dengan memberikan yang sangat berharga, yang sangat berarti demi untuk orang-orang yang mau dikasihinya, yaitu memberikan nyawanya. Adakah pemberian yang melebihi daripada pemberian seperti Yesus? Tidak ada. Jangankan nyawa, boro-boro nyawa mau dikasih. Ya, sulu tata enak kumande, tetangga tata apa nakande. Tak peduli. Apalagi lang korbankan nyawa demi orang di luar diri kita. Itu tidak masuk akal. Tetapi kepedulian itu dilakukan oleh Yesus. Dia betul-betul mempunyai belas kasihan kepada kita. Dan karena itu, Ia menawarkan kepada kita, kepada Bartimeus, apa yang dapat aku perbuat kepadamu? Apa yang dapat aku perbuat kepadamu? Pernyataan ini juga Yesus sampaikan kepada kita. Apa yang dapat Yesus perbuat kepada kita di dalam mengatasi berbagai problematika kehidupan yang kita hadapi setiap hari. Sebagai orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan, pasti kita
dengan penuh kerendahan hati, kita pun datang kepada Tuhan supaya aku dapat melihat. Banyak yang kita sudah lihat, tetapi itu hanya sebatas mata fisik kita. Dan karena itu kadang-kadang iman kita itu adalah iman pentiro. Iman pentiro. Ya pina di patongan, ke ditiro ilako. Ya pina di patongan, ke bisa dialami langsung. Tapi kalau tidak dipercaya. Dan karena itu sampai hari ini, walaupun Kristus itu diberitakan setiap hari, setiap saat sebagai sumber kehidupan, karena kita masih melihat Yesus dengan mata kepala kita, kita tidak sanggup menempatkan Yesus sebagai sumber belas kasihan atas diri kita. Coba naden maalingka kapatonganan. Coba kita bisa berjalan dengan iman. Sesuatu yang kita tidak lihat. Dan itu yang dikatakan oleh penulis Ibrani. Iman itu adalah bukti dari apa yang tidak kita pernah lihat, tetapi kita percaya. Coba kita mau melihat realita yang terjadi dalam kehidupan kita ini dengan mata iman kita. Dalam berbagai aspek kehidupan ini, pasti kita tidak mengemis kepada dunia. Tetapi kita tahu kemana alamat kita mengemis. Karena kita betul-betul miskin, yaitu kepada Tuhan. Supaya kita dapat melihat bukan saja apa yang dapat dilihat oleh mata kepala kita, tetapi kita dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala kita. Tetapi dengan mata iman kita dapat melihatnya. Maka tanggalkanlah segala penghalang, yaitu kuasa dosa. Supaya kita dapat melihat dengan mata iman kita bahwa sumber berkat, sumber kasih karunia, sumber belas kasihan bukan berasal dari dunia ini, tetapi berasal dari satu pribadi, yaitu Yesus, Tuhan, Sang Juru Selamat, Sang Pemulih kehidupan ini. Amin. Mari kita masuk dalam ruang saat teduh. Sejenak secara pribadi kita datang ke hadirat Tuhan. Dan mempertanyakan tentang hubungan relasi kita dengan Tuhan. Apakah betul-betul selama ini kita beriman, kita percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, Sang Juru Selamat, sumber segala pengharapan kita. Jika belum, dengan uraian firman Tuhan hari ini, mari kokohkan hati untuk terus mempercayakan seluruh kehidupan kita agar segala kekurangan, keterbatasan, dan ketidakmampuan kita mendapat belas kasihan dari Tuhan. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seperti yang telah disampaikan kepada kita bahwa minggu hari ini akan dilaksanakan peneguhan dan pengutusan pengurus SMGT Gereja Toraja Jemaat Keramat, pengganti antara waktu, yaitu Saudara Natasha Elvira Singkali yang menggantikan almarhum Ibu Alfrida sebagai wakil ketua sekolah minggu. Dan juga kita akan mengutus 3 pelayan atau pembimbing pengasuh sekolah minggu, yaitu Elvidia, Jessia, dan Elma. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dialah juga yang telah memanggil, menetapkan, dan menjadikan kita kawanan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara Natasha Elvira Singkali, Elvidia, Jessia, Yoelita, Elma Maharani Irada, disilakan berdiri. Saudara-saudara telah diangkat dan ditetapkan baik sebagai pengurus antara waktu maupun sebagai pelayan-pelayan di sekolah minggu Jemaat Keramat. Tugas dan tanggung jawab yang hendak saudara layankan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi. Ketahuilah bahwa pelayanan saudara-saudara adalah bagian dari pelayanan yang diamanatkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah. Biarlah saudara-saudara menerima panggilan itu sebagai kesempatan melayani dalam kerajaannya. Semoga saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan. Dengan mengetahui bahwa waktu, bakat, dan harta milik serta apapun yang saudara-saudara berikan untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan dengan Tuhan adalah tidak sia-sia. Agar hal itu dapat nyata bagi sidang jemaat Tuhan di sini, saya persilakan saudara menjawab di hadapan Tuhan dan jemaatnya pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, yakinkah engkau bahwa pilihan atas diri saudara sebagai pengurus antara waktu dan sebagai pelayan sekolah minggu adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri,
Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara yakin? Keras-keras ya. Pertanyaan yang kedua. Mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah jawab saudara-saudara? Apakah engkau percaya? Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau untuk melaksanakan tugas kepengurusan dengan tekun dan setia, serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil, dan meningkatkan pelayanan gerejawi sesuai pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja? Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara berjanji? Terima kasih. Berdasarkan jawaban saudara-saudara, maka sebagai hamba Tuhan, saya mengutus saudara-saudara, baik sebagai pengurus antara waktu maupun sebagai pelayan di sekolah minggu, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Silakan duduk. Kiranya kali dunia Allahmu beranugerah, beri dari Sion yang teguh berkatnya pada jalanmu. Selanjutnya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai kawan sekerja Allah melalui tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh mereka, baik sebagai pengurus sekolah minggu maupun sebagai pelayan atau sebagai guru sekolah minggu. Bantulah serta dukunglah mereka di dalam doa dan karya, sehingga mereka senantiasa giat di dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan. Saya mengundang keempat pengurus dan pelayan, disilakan berdiri menghadap ke jemaat. Inilah anak-anak kita yang mau memberi diri untuk mengurus anak-anak kita. Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar,
karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya dasar dan kepala gereja. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sendirilah yang telah memanggil pelayan-pelayan-Mu untuk mengambil bagian di dalam perwujudan kerajaan-Mu. Berilah mereka kasih setia-Mu, sehingga mereka melaksanakan dengan seluruh kesungguhan hati. Berikanlah buah-buah yang lebat bagi segala kerja dan usaha mereka, dan tuntunlah mereka pada jalan yang benar, mengikuti Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka, sehingga semangat dan kegembiraan tidak pudar dalam karya mereka. Berilah mereka keyakinan bahwa Tuhan sendirilah yang akan mempergunakan mereka menuju perwujudan karya-Mu yang agung di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Semua ini kami sampaikan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Selanjutnya, seperti yang juga telah disampaikan atau yang telah diwartakan kepada warga jemaat, bahwa pada hari ini kita akan melantik tim kerja ibadah Natal PWGT Klasis Pulau Jawa 2021 dan hari ulang tahun PWGT yang ke-55. Karena itu saudara-saudara, sekarang kita akan melantik panitia tim kerja ibadah Natal PWGT KPJ 2021 dan hari ulang tahun PWGT ke-55. Mereka yang akan dilantik dalam kepanitiaan ini adalah sebagai berikut. Sebagai ketua tim kerja, Ibu Reti Kori Pasande Taloma. Sebagai sekretaris, Ibu Adriana Nita Tebija. Dan sebagai bendahara, Ibu Arung Manurung. Seksi acara dan ibadah, Ibu Berni Sapan, Ibu Nolin R. Tandiarang, Ibu Vita Bata. Seksi usaha dana, Ibu Alfrida Parura, bersama dengan koordinator sektor. Sektor Semper, Ibu Elis Tandiontong. Sektor Kebun Baru, Ibu Luciana Upa. Sektor Walang, Ibu Reni Masola. Dan sektor Sukapura, Ibu Wiwi Tapi. Seksi Dekorasi Dokumentasi, Ibu Ludia R. Masa dan Ibu Lince Kaisi. Seksi Konsumsi, Ibu Mike Tiondo dan Ibu Reni Masolo. Seksi Multimedia, Bapak Manuel Muson dan Saudara Yolanda Solu bersama Saudara Niger Paimbonan. Dan Seksi Keamanan, Bapak Yohanes Pata. Kepada Bapak Ibu yang namanya disebutkan, silakan berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengucap syukur kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, sebagai hamba Tuhan saya melantik saudara-saudara
sebagai panitia atau tim kerja ibadah Natal PWGT KPJ 2021 dan hari ulang tahun PWGT yang ke-55. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan kiranya memberi hikmat, kearifan, dan kerelaan kepada saudara-saudara untuk melaksanakan tugas tanggung jawab ini demi kemuliaan Tuhan dan pertumbuhan gerejanya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa untuk mereka. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya dasar dan kepala gereja. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sendirilah yang telah memanggil pelayan-pelayan-Mu untuk mengambil bagian di dalam perwujudan kerajaan-Mu. Berilah mereka kasih setia-Mu sehingga mereka melaksanakannya dengan seluruh kesungguhan hati. Berikanlah buah-buah yang lebat bagi segala kerja dan usaha mereka, dan tuntun mereka pada jalan yang benar, mengikuti Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka sehingga semangat dan kegembiraan tidak pudar dalam karya mereka. Berilah mereka keyakinan bahwa Tuhan sendirilah yang akan mempergunakan mereka menuju perwujudan karya-Mu yang agung di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Semua ini kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mendengarkan paduan suara PWGT secara virtual.
Mari kita satukan hati bersama-sama menaikkan syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memberikan ruang dan waktu kepada kami, khususnya di hari yang Engkau kuduskan ini, untuk menyembah Tuhan, tetapi juga untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami semua agar setiap firman-Mu yang telah kami dengarkan itu betul-betul menyatu dengan kami, untuk kami dapat wujudkan dalam kehidupan keseharian kami. Tuhan, berkati semua jemaat-Mu dengan firman-Mu ini, agar firman-Mu ini akan menyorot seluruh sisi-sisi kehidupan kami, bagaimana kami bersikap, bertindak, berbuat, dan melakukan sesuatu dalam hubungan kami dengan Tuhan. Tuhan, berkati kami seluruh jemaat-Mu, jemaat Keramat. Tuhan, berkati semua pelayan-pelayan-Mu, majelis gereja, pengurus OIG, yang kepadanya Tuhan telah percayakan tugas pelayanan untuk membangun persekutuan di dalam jemaat-Mu. Tuhan tahu dan Tuhan melihat apapun yang terjadi dalam kehidupan real jemaat-Mu hingga hari ini. Di sana ada suka tetapi juga ada duka. Kami terus berserah diri kepadamu dalam menghadapi seluruh keberadaan hidup kami setiap hari. Kami bawa kepadamu pergumulan-pergumulan yang kami alami, khususnya pergumulan bagi saudara-saudara kami oleh karena sakit penyakit, seperti yang telah disebutkan namanya di dalam buku Warta Jemaat. Ada sejumlah jemaat-Mu yang hingga hari ini masih terus menanti belas kasihan Tuhan untuk memperoleh pemulihan dan kesembuhan daripada-Mu. Tuhan, tolong dan jamah mereka. Mampukan mereka untuk menanggalkan semua beban-beban yang mengikat mereka, khususnya kuasa dosa, agar semua ini tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapat kemurahan dan belas kasihan dari Tuhan. Ada berbagai duka yang kami alami dalam hidup kami setiap hari. Duka karena kebutuhan dan keperluan ekonomi. Duka karena persoalan dan pergumulan keluarga atau rumah tangga. Duka karena persoalan dan pergumulan anak-anak kami yang jauh dari firman-Mu. Tuhan, Engkau melihat semua duka-duka kami. Kasihani kami ya Tuhan. Berikan solusi jalan keluar kepada kami semua, agar kami tidak terus-menerus terkungkung di dalam berbagai duka. Kami percaya bahwa alamat dari semua keluh kesah dan duka kami tidak lain adalah Tuhan. Karena itu dengarkanlah doa-doa jemaat-Mu. Kami sadar ada berbagai duka yang kami alami. Tetapi kami juga tidak menafikan kasih Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami, yang boleh kami nikmati, boleh kami alami, baik melalui pemeliharaan, khususnya pertambahan usia bagi sejumlah warga jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang pekan ini. Terima kasih. Juga kami bersyukur dan bersukacita bersama dengan seluruh jemaat-Mu karena pertolongan dan kasih Tuhan yang memampukan mereka hidup
untuk tetap menyatukan hati sebagai suami istri dalam rumah tangga mereka. Kami juga bersyukur kepadamu untuk berbagai-bagai peristiwa yang memungkinkan kami bersuka cita, baik karena kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan sekolah, bahkan karena menerima pekerjaan, berkat-berkat lain. Tuhan, semua kami syukuri ya Tuhan. Karena itu mampukan kami ya Tuhan untuk terus mensyukuri semua berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini. Dan lebih dari itu, mampukan kami untuk terus bersyukur dalam segala hal. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Paulus. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang berkenan bagi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami, tugas dan kerja kami masing-masing. Baik sebagai pelayan-pelayan-Mu, maupun di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab kami sebagai abdi negara. Juga dalam kehidupan bersama dalam keluarga kami. Dalam melakoni usaha dan bisnis yang Tuhan sudah percayakan kepada masing-masing umat-Mu. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan berkati. Dan mampukan kami semua untuk dapat mengerjakan dan melakukannya sesuai dengan tuntunan dan amanat firman Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hingga saat ini masih menanti uluran tangan kasih-Mu, khususnya saudara-saudara kami yang masih dalam pengangguran, anak-anak kami yang sudah menyelesaikan pendidikan tetapi belum mendapat pekerjaan yang layak, saudara-saudara kami yang sudah bekerja tetapi untuk sementara harus beristirahat karena kondisi-kondisi tertentu. Tuhan, semuanya kami doakan, bukakan peluang kesempatan kepada mereka agar di kemudian hari mereka dapat bekerja lagi. Bapa di sorga, hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus hamba-hambamu, baik sebagai pengurus dan sebagai pelayan sekolah minggu, maupun sebagai panitia atau tim kerja perayaan Natal, HUT dan HUT PWGT berdasarkan SK Pengurus Klasis Pulau Jawa. Tuhan, mereka adalah kepunyaan-Mu, milik-Mu, yang ditugaskan untuk mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan sesuai dengan proporsi mereka masing-masing. Tuhan, mampukan mereka untuk mengangkatnya dengan kerelaan untuk memberi diri menjadi pelayan-pelayan-Mu. Tuhan, berkati gereja Tuhan, khususnya gereja Toraja, mulai dari aras sinode sampai ke jemaat-jemaat, wilayah klasis. Semua pengurus yang Tuhan telah pilih dan telah angkat serta tetapkan, Tuhan berkati. Secara khusus ya Tuhan, pengurus Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Pertimbangan Gereja Toraja, Badan Verifikasi Gereja Toraja, yang baru saja terpilih beberapa hari yang lalu. Kami percaya Tuhanlah yang memilih mereka melalui para utusan yang hadir di persidangan. Pakailah mereka ya Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, untuk menjadikan gereja Toraja sebagai milik kepunyaan-Mu yang mendatangkan shalom bagi semua.
Tuhan berkati juga seluruh pengurus OIG, mulai dari pusat, wilayah, klasis, sampai ke pengurus OIG jemaat. Tuhan berkati mereka semua. Penuhilah mereka dengan roh-Mu dan berikanlah kemampuan kepada mereka untuk memberi diri, melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Harapan kami bangsa dan negara ini tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi kami untuk dapat menikmati dan menjalani hidup keseharian kami. Jauhkan kami dari segala anasir-anasir jahat, pikiran-pikiran yang akan membawa kepada kehancuran bagi bangsa dan negara kami. Roh Tuhan kiranya akan menguasai bangsa ini, sehingga bangsa ini akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Para pemimpin yang Tuhan telah tetapkan, Bapak Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri dan semua lembaga-lembaga tinggi negara, Tuhan, Engkau berkati, jadikan mereka sebagai alat untuk mendatangkan shalom bagi semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sejauh sepekan ke depan. Tuhan berkati kami semua, agar kami semua dapat menjalani hidup ini menurut tuntunan Tuhan. Ini kami yang datang berdoa, membawa syafaat kami kepadamu. Berkenan Tuhan mendengarkan kami, karena kami berdoa hanya di dalam dan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, maka dengarkanlah terlebih dahulu petunjuk hidup baru dari Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara, pergilah, hiduplah dalam iman yang sungguh dan terus tekun dalam doa, sehingga hidupmu menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Mohon kesabarannya sebentar untuk mendengarkan warta jemaat untuk hari ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi kantor gereja atau majelis. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya Bapak Pendeta Amos Patahadungan yang telah melayani ibadah hari Minggu ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam pelayanannya. Rapat koordinasi majelis. Rapat koordinasi antara PMG, koordinator komisi, dan koordinator sektor akan diadakan pada hari Minggu 24 Oktober 2021 pukul 13 di Ruang Serbaguna Jemaat Keramat. Diharapkan kehadiran PMG, koordinator komisi, dan koordinator sektor. Jika koordinator komisi berhalangan, mohon diwakili oleh anggota komisi. Ibadah PWGT. Ibadah PWGT secara virtual via Zoom akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Petugas ibadah dari PWGT Sektor Sukapura, Bekasi. Pelayan firman Nyonya Dian Ita Paryang. Demikian untuk diketahui. Pelantikan PMGT tadi sudah dilakukan. Selamat kepada para pengurus. Pemberkatan nikah, jika Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan, maka akan diteguhkan dalam nikah kudus Saudara Johan Gunawan dan Saudari Shirley Fitria Dewi pada hari Sabtu 6 November 2021 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Gereja Toraja Keramat. Mohon dukungan doa dari jemaat. Warta Komisi Sertifikasi Gereja Keramat Jemaat Keramat disampaikan kepada Bendahara 1 Jemaat, PWGT, SMGT, PKBT, dan tim Komisi Pembangunan dan Aset Gereja akan dilaksanakan sertifikasi laporan keuangan dan dana aset gereja triwulan kedua dan ketiga tahun 2021. Tim Komisi Pembangunan dan mohon mempersiapkan diri dan diperlukan dengan jadwal sebagai berikut. Sabtu 30 Oktober 2021, waktu jam 9 sertifikasi bendahara jemaat, bendahara PWGT, bendahara SMGT, bendahara PKB, triwulan kedua dan ketiga, laporan keuangan disertai bukti pendukung dan program kerja. Waktu jam 10 tim Komisi Pembangunan Aset Gereja, perbaikan data laporan triwulan 1 kondisi terbaru. Daftar aset tahun perolehan dan kondisi aset. Tembusan kepada Ketua PMGT Gereja Toraja Jemaat Keramat Jakarta 24 Oktober 2021. Tim Persekati Diaken Nyonya Elis El Sarira Gangga, Diaken Alti Embang, Penatua Nyonya Yeti T. Silama, Penatua Nyonya Adolfina Liku. Susunan pengurus PPGT periode 2021-2023. Ketua Diogeo Limbu, Wakil Ketua Heni Elbert Limbong, Sekretaris Nasa Elvira Singkali, Wakil Sekretaris Anna Mali Lolorama, Bendahara Regia Delisia Somalinggi, Wakil Bendahara Iin Silpiana Rising, Bidang Spiritual dan Penata Layanan, Septayani Wacana Rama Koordinator, Grace Monika Patanggu, Yanti Sampela Abi, Dewi Alfrida, Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Amelia Yati Koordinator, Julius Padali, Hosya Anugrah, Jita Rara Baratiku, Bidang Minat dan Bakat, Calvin Gilbert Kasiaheng Koordinator, Gideon Pretelia Tombi, Sanya Kristela Pakilaran Abed Nego, Bidang Sosial dan Lingkungan Hidup Apresial Musuh sebagai koordinator, Ardi Lintong, Intan Paramita, Justina Opang, Bartolomeo. Berita sakit sudah didoakan tadi, supaya kita berdoa tetap dalam perbuatan jalan. Begitu juga untuk jemaat
yang berulang tahun pada minggu akan datang, kami ucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan tetap sehat selalu. Kita akan menyanyi bagi lagu penutup. Kita menyanyi dari nyanyian Gereja Bahtera NKB 101 ayat 1 sampai 3. Kita berdiri.